Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وتوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengganti nih Pak ya, sebagai badal jadwalnya Pak Kiai Haji Taufikur Rahman dari Sentul karena berhalangan. Saya ditunjuk DKM untuk mendadak, bingung materinya apa katanya. Materinya iman amal soleh aja katanya, untuk mengisi daripada kekosongan kita. Sebelum kita memulai daripada kajian kita, saya informasikan alhamdulillah ini hari yang kedua. Jadi 1 pekan ke depan nanti para jamaah Al-Hidayah tidak melihat kegiatan para santri-santri khususnya Rumah Tahfidz Al-Hidayah ya. Jadi saya infokan, mungkin sudah disampaikan oleh DKM ya, santri-santri Rumah Tahfidz Al-Hidayah yang sedang belajar di masjid kita ini dalam keadaan libur ya, libur 1 minggu atau 1 pekan dari mulai kemarin tanggal 7 pagi sampai insyaallah tanggal 14. Jadi Sabtu kemarin sampai dengan Sabtu depan insyaallah. Dan biasanya kegiatan para santri memang ada libur belajar, yaitu dalam 1 tahun 2 kali biasanya Pak. Libur pertama itu biasanya kita bagi di akhir bulan Rabiul Awal ya, sekarang bulan Maulid maksudnya. Kemudian itu kurang lebih 1 pekan. Kemudian kita bagi lagi libur yang kedua itu pada bulan Ramadan bahagian yang 10 terakhir sampai dengan Syawal, 20 Syawal. Itu biasanya libur dalam 1 tahun itu. Dan dari sekian beberapa tahun kita buka Rumah Tahfidz ya, sebelum kita pembahasan kita kasih informasi sedikit. Sudah berapa tahun Pak Haji Anton ya? Hampir 3 ya. Kalau sampai Ramadan mungkin 3,5 tahun ya. Alhamdulillah bertepatan dengan peletakan batu pertama rehab daripada masjid kita, Masjid Al-Hidayah, kita hidupkan juga ataupun kita bangun juga Rumah Tahfidz, yaitu tempat belajar para santri-santri penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang murid-muridnya sudah ada sampai 10 bahkan sampai 15 santri atau 15 anak. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Saya niatkan untuk membuat kalau dalam pesantren ataupun mahasiswa itu ada wisuda Pak. Jadi insya Allah dari mulai dibangunnya masjid ataupun dibangunnya Rumah Tahfidz, berjalannya Rumah Tahfidz kurang lebih 3 tahun ataupun 3,5 tahun, genapnya insya Allah nanti bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan ya. Biasanya kita di Masjid Al-Hidayah itu ada buat acara yaitu Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu acara untuk menyegarkan ataupun menguatkan bagaimana nanti Ramadan kita, dan kita buat acara Tarhib Ramadan. Dan insya Allah di momen Tarhib Ramadan ini santri-santri kita di Rumah Tahfidz Al-Hidayah insya Allah akan ada yang selesai menghafalnya 30 juz Pak. Kita ucapkan alhamdulillah. Kemarin kita targetkan kurang lebih insya Allah 4 sampai 5 santri-santri
yang akan menyelesaikan tahapan pertama menghafal Al-Quran 30 juz seperti itu. Karena yang sudah saya programkan di beberapa pelajaran atau rumah tahfidz, yang pertama ini yang berada di sini yaitu rumah tahfidz Al-Hidayah, mereka menghafal dari pertama. Nanti kita akan mendapatkan santri yang memang baru pertama kali masuk ke rumah tahfidz Al-Hidayah, bukan pindahan dari beberapa pesantren atau beberapa madrasah atau beberapa rumah tahfidz, tapi asli mereka yang dari awal menghafal Al-Quran di rumah tahfidz Al-Hidayah, dan insya Allah nanti bulan Sya'ban akan selesai 30 juz seperti itu. Nah, itu sebenarnya tahap pertama. Kemudian tahap yang keduanya, insya Allah juga nanti dari khususnya rumah tahfidz saya sendiri, 8 tahun 9 tahun yang lalu saya bekerja sama dengan pondok pesantren Nurul Furqan di Cibinong. Itu saya ngambil cabang pesantren Nurul Furqan buat rumah tahfidz di kampung sebelah sini, di kampung apa namanya, Kukupu situ. Kukupu Cibadak masih satu kelurahan dengan Masjid Al-Hidayah dengan Bukit Cimanggu. Nah, kemudian alhamdulillah saya coba untuk berusaha mandiri, dan alhamdulillah saya ada buat rumah tahfidz juga di blok, kalau Masjid Al-Hidayah ini rumah tahfidz di blok O, kemudian rumah tahfidz saya di blok K. Cuman agak mepet sudah ke arah kampung, itu baru berjalan sama setahun ini. Nah, jadi rumah tahfidznya adalah rumah tahfidz Az-Zahra. Nah, sebenarnya itu Az-Zahra itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah rumah tahfidz bunga artinya. Sebenarnya lebih cocok kepada rumah tahfidz putri, tapi tidak apa-apa. Dan insya Allah dari rumah tahfidz kami Nurul Furqan atau Az-Zahra berbarengan dengan santri tadi yang wisuda atau menyelesaikan daripada hafalan 30 juz. Dan nanti insya Allah satu pekannya ataupun 2 pekan sebelum acara Tarhib Ramadan itu akan ada majelis ujian hafalan Al-Quran 30 juz, Pak. Ujian hafalan Al-Quran 30 juz. Kalau santri Al-Hidayah insya Allah menyelesaikan belajar daripada hafalannya, menghatamkan 30 juz, tetapi belum dibaca 30 juz. Dan insya Allah nanti dari santri saya itu akan menyelesaikan hafalan ujian 30 juz. Jadi memakan waktu mungkin sekitar 1 hari atau 2 hari. Mereka akan membaca Al-Quran dengan bil ghaib, maksudnya dengan hafalan ya, dari juz 1, juz 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30 juz tanpa melihat mushaf. Kita ucapkan alhamdulillah, insya Allah. Kurang lebih ada berapa? Mungkin sekitar 2 sampai 3 orang anak-anak saya, dan itu dimasukkan dalam kategori menghafal Al-Quran adalah ujian. Santri-santri akan dikatakan ataupun diberikan gelar ataupun diwisuda sebagai hafiz Al-Quran ketika mereka bisa membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Nah, seperti itu. Nah, kalau hari ini biasanya bulan puasa, kalau kita dengarkan imam kita Ustaz Syafi'i dan para santri itu ya malam pertama mungkin juz 1, kedua, malam sampai dengan malam 29 atau malam 30 menghatam Al-Quran. Nah, kita lihat berarti itu adalah para santri, mereka-mereka yang sudah menyelesaikan daripada hafalannya dari juz 1 sampai dengan juz 30. Dan itu salah satu tahapan yang kedua bagi para santri yang menghafal Al-Quran. Sebenarnya ada lagi tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga alhamdulillah saya juga buka program. Kalau tadi program pertama santri Al-Hidayah menghafal dari pertama sampai 30 juz. Kemudian tahap yang kedua dari 30 juz itu dikuatkan sampai bisa mereka membaca 30 juz tanpa mushaf dengan bil ghaib. Dan itu insya Allah nanti akan diberikan yang namanya syahadah. Nah, syahadah dalam bahasa kita adalah persaksian, atau dalam bahasa sekolahnya diberikan ijazah namanya. Jadi ijazah dinyatakan bahwasannya ia telah menghafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian insya Allah begitu juga akan diwisudakan juga santri yang tahap ketiga. Apa itu tahap ketiga dalam insya Allah waktu yang sama, yaitu mereka-mereka yang telah menghafal Al-Quran 30 juz, kemudian telah ujian 30 juz, kemudian ada setoran hafalan bersanad, Pak. Nah, apa itu hafalan setoran bersanad? Ya, jadi sekarang ada satu guru teman saya yang mereka belajar di negara Afrika bagian mana? Sot apa?
Selatan ya, Afrika Selatan. Seperti kemarin ada itu Ustadz Maulana Aslam, beliau belajar di UI, kemudian ngambil Al-Qur'annya dan tahfidnya, kemudian ngambil bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya di South Afrika, satu madrasah atau satu pesantren. Dan alhamdulillah insyaallah ini para santri-santri saya kurang lebih ada 4 orang. Ya, setahun ini saya buka program menyetor hafalan dengan bersanad dengan salah satu adik kelas daripada Maulana Aslam, Ustadz Aslam, itu Ustadz Abdul Majid, yang posisinya sekarang ada di Bogor kota di perumahan Menteng Asri. Nah, dan itu setiap hari kemarin santri itu belajar secara sanad di Masjid Al-Hidayah. Itu kurang lebih pukul 8 sampai dengan sampai pukul 11 ataupun pukul 10.30. Dan sekarang alhamdulillah kemarin baru berjalan kurang lebih 3 pekan atau 3 minggu, saya buka cabang rumah tahfidz Al-Quran di Masjid Al-Falah sektor 6 di perumahan Yasmin. Dan kita tempatkan anak-anak santri yang setoran sana itu di sana. Kemudian insya Allah nanti setelah mereka menyelesaikan daripada program sanatnya itu, akan kita wisudakan berbarengan dengan santri-santri Al-Hidayah. Seperti itu. Kita ucapkan alhamdulillah insya Allah. Jadi apa itu setoran daripada bersanad? Ini salah satu di antara bersambungnya ya pelajaran kita ataupun ilmu kita yang kita pelajari daripada para alim ulama. Mereka insya Allah tidak terputus, Pak. Jadi sahih, terbukti. Seperti Al-Quran ya, Al-Quran kurang lebih sudah 1400 sekian dari zaman Nabi SAW sampai dengan kita, terbukti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Qur'an dalam tafsirnya, wa inna lahu lahafizun, kami juga kata Allah yang menjaganya. Begitu juga para alim ulama, sebagaimana hadis Nabi, ulama adalah pewaris para nabi, dan Allah taala juga mewariskan, menyambungkan. Yang pertama, kitab yang paling tinggi yaitu Al-Quran, itu bukan hanya terjaga dari segi mushafnya, dari segi penerbitannya, kemudian juga terjaga dari segi bacaan yang dibaca oleh umat kita Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti hari ini kita mendapati para santri-santri, para guru, para hufaz, para penghafal Al-Quran, mereka menghafal daripada Al-Quran. Itu salah satu bukti mukjizat terjaganya Al-Quran, bukan hanya berbentuk mushaf, bukan hanya berbentuk Al-Quran, juga berbentuk hafalan-hafalan yang dihafal oleh orang Islam ataupun anak-anak kita. Itu. Kemudian apa itu sanad? Sanad itu tersambungnya. Ya, tersambungnya tidak hanya tadi mushaf yang terjaga, tersambungnya hafalan-hafalan yang dihafal oleh santri-santri kita, oleh para penghafal Al-Quran, khususnya di Indonesia, khususnya di Bogor. Itu bacaan daripada Al-Qurannya tersambung oleh gurunya. Misalnya, maaf, saya sebutkan saya punya guru, itu namanya Syekh As-Sofyan An-Nur Al-Banjari, orang Banjarmasin. Nah, kemudian beliau lahir di Mekah, belajar di Mekah. Di Ciampea ini ada salah satu kakaknya, ya seorang ulama besar juga, kalibernya mungkin internasional, yang nama Syekh Nurdin. Itu beliau Syekh Nurdin di bidang hadisnya. Kemudian Ustaz Sofyan Nur Al-Banjari Al-Maki, itu di bidang Al-Qur'annya. Insya Allah itu sambung kepada guru-gurunya. Jadi beliau belajar di Mekah, berguru lagi, insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi tidak terputus, iya, terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga insya Allah nanti santri Al-Hidayah. Mudah-mudahan mereka ada niatan khusus untuk menyambung santri Al-Hidayah, santri kami yang di Rumah Tahfidz Az-Zahra dan Rumah Tahfidz Al-Falah ini, insya Allah bacaan Al-Quran mereka akan terus sambung kepada guru-guru mereka dan sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyambungannya itu ataupun sanadnya tersambungnya daripada bacaan Al-Quran mereka ataupun hafalan-hafalan mereka, itu bukan hanya berbentuk lisan, Pak, bukan hanya berbentuk hafalan, bahkan tertulis. Ya, kemarin dijelaskan oleh salah satu teman saya Ustadz Abdul Majid itu di Yasmin, itu ada satu kitab atau satu buku, ya, itu nanti anak-anak kita ataupun murid kita ataupun santri kita, nama gurunya terus guru lagi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu insya Allah terbukti sahih, terbukti betul ataupun terbukti benar.
Itu salah satu mukjizat, kelebihan daripada Al-Quran ataupun kelebihan daripada guru-guru kita yang mereka ngajar di sini, ataupun guru-guru kita yang lain yang bacaan Al-Quran mereka sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Kemudian sebenarnya kalau kita bicara mengenai sanad atau tersambungnya daripada bacaan Al-Quran, bukan hanya itu sebenarnya. Begitu juga pelajaran hadis-hadis, ya, yang dibacakan di sini, yang dibacakan oleh para ulama kita, ya, itu hadis, kitab-kitab hadis dari mulai mungkin Bukhari, kemudian Muslim dan sebagainya, kitab itu juga kalau kita lihat guru-guru kita yang mengajarkan daripada hadis-hadis itu juga tersambung bacaan hadisnya sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah akan memberikan satu keberkahan yang luar biasa kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mungkin yang saya bisa sampaikan yang berhubungan dengan perkembangan rumah tahfidz kita yang hari ini. Mungkin para jamaah tanya, apa sih programnya, kan gitu, menghafal apa sih manfaat daripada menghafal? Ya itu biasanya setiap asar Pak ya, setiap asar ada kitab Fadilah Amal. Di situ ada satu ulama besar yaitu Syekh Maulana Zakaria. Beliau orang India yang setiap beberapa tahunnya pergi haji dan umrah. Alhamdulillah saya 2017 itu sempat ziarah ke makam daripada Maulana Zakaria. Maulana Zakaria yang mengarang daripada asal masuk ulama ahli hadis, ya, ulama ahli hadis yang para ulama mengakui daripada pengumpulan daripada hadis-hadisnya termasuk kitab Fadilah Amal itu. Beliau wafatnya itu di makam di Baqi di Madinah. Nah, satu keberkahan yang luar biasa. Nah, di situ di kitab Fadilah Amal itu ada 40 hadis, ya, 40 hadis yang berhubungan atau yang berkenaan dengan Al-Quran. Yang biasanya sore ini kita baca di situ ada kitab hadis mengenai bagaimana pentingnya baca Al-Quran, bagaimana pentingnya menghafal Al-Quran, bagaimana pentingnya mendengarkan Al-Quran, bagaimana pentingnya tafsir dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang insya Allah memberikan motivasi, memberikan semangat kita, khususnya para santri-santri untuk menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian bagi para bapak-bapak yang setiap bulannya berinfak, ya, atau membagi daripada hartanya berupa mungkin zakatkah, apa berupa infak dan sebagainya. Kira-kira dapat apa sih daripada infak kita? Misalnya, maaf, ini saya sebutkan DKM kita menyediakan rumah untuk para penghafal Quran. Kira-kira dapat apa nih? Ada di Fadilah Sedekah itu keuntungan sedekah. Nah, jadi nanti itu juga setiap makanan, Pak, setiap makanan, minuman, ya, tempat, ya, bukan mungkin kalau ada yang setiap tahunnya ngasih sarung mungkin ke para santri, ataupun ada saudara-saudara kita yang mencetak mushaf, ya, menaruh mushaf di masjid, ya. Kemudian mushafnya itu dibaca oleh para orang yang mau baca Al-Quran atau para penghafal Al-Quran, rumah yang disediakan untuk para penghafal Al-Quran, uang infak walaupun hanya Rp1.000 itu yang kita infakkan untuk para penghafal daripada Al-Quran. Maka insya Allah, ya, setiap daripada mushaf yang dibaca oleh saudara-saudara kita khususnya yang menghafal Al-Quran akan ngalir juga kepada kita para pewakaf daripada Al-Quran. Setiap sarung misalnya diberikan sekali dalam setahun misalnya, ataupun pakaian gamis, apa jubah dan sebagainya, itu selagi dipakai buat orang yang baca Quran, buat orang yang sholat, itu akan ngalir terus kepada kita. Setiap rumah yang kita di situ rumah dipakai untuk baca Al-Quran, maka setiap daripada hurufnya, setiap bacaan daripada Al-Quran yang dipakai di rumah situ, maka terus akan mengalir kepada kita, tanpa mengurangi pahala yang diberikan kepada para penghafal Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan nih para jamaah yang sudah mengeluarkan daripada hartanya, menginfakkan hartanya, mengalir terus pahalanya kepada para kita hari ini mungkin sudah sepuh, ya, sudah tua, sudah pensiun, mungkin kita tidak bisa kembali lagi seperti muda, kekuatan badan kita, kekuatan hafalannya, ilmu dan sebagainya untuk belajar kembali tidak. Tetapi hari ini kita juga bisa memanfaatkan, bisa dapat pahala penghafal Al-Quran juga. Ketika apa? Ketika kita menginfakkan daripada harta kita
untuk orang-orang yang belajar daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saudara. Itu tadi sedikit informasi mengenai berhubungan dengan pelajaran daripada Al-Quran yang dihafal ataupun yang dipelajari para anak-anak kita. Para jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan bahas mengenai tiga yang berhubungan dengan iman nih, Pak. Ya. Jadi ada keterangan ulama bahwasannya usaha yang paling penting selain usaha-usaha yang berhubungan dengan ibadah, ya, itu berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan puasa, mungkin ketika bulan puasa, berhubungan dengan zakat sedekah, berhubungan dengan infak, berhubungan dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Tetapi ada sesuatu yang mendasar daripada ibadah itu sendiri, sebelum daripada ibadah. Apa itu? Itu iman, ya. Kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu adalah mereka yang yakin dengan perkara yang ghaib. Kata ulama, kalau iman kita kuat, ya, maka itu sudah otomatis mendorong semangat kita dalam ibadah, ya. Nah, berarti sebaliknya, kalau iman kita lemah, berarti akan menjadikan ibadah kita juga lemah. Nah, makanya gampang aja caranya, Pak. Kalau kita lagi malas, kurang semangat dalam hal ibadah, dalam hal menuntut ilmu, dalam hal sedekah dan semuanya urusan-urusan ibadah, berarti kembalikan saja, berarti iman kita sedang lemah. Nah, gitu. Kalau kita lagi semangat ibadah, sudah otomatis iman kita menjadi sedang kuat. Nah, kata ulama dalam hadisnya, al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, iman itu dia kadarnya naik dan turun. Itu biasa seperti itu, karena manusiawi. Karena dalam diri kita ini ada hawa nafsu, di luar diri kita ada setan yang 24 jam akan ganggu kita, akan merusak iman kita, menurunkan daripada iman kita. Nah, al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, dalam hadisnya seperti itu. Bahkan maaf, ya, kata dalam hadis nih, saya lupa panjangan daripada hadis ini, ya, itu kita akan mendapati iman daripada umat akhir zaman bukan yazidu wa yanqus, bukan naik daripada turun. Bahkan katanya bisa keluar masuk, naudzubillah. Kata Nabi SAW, kamu akan mendapati orang Islam di akhir zaman pagi dalam keadaan beriman, maaf, sore bisa dalam keadaan kafir, Pak. Kamu akan bisa mendapati sorenya orang itu beriman, maka kamu akan mendapati paginya dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan seperti itu. Iman yang lemah aja kita berlindung, apalagi iman yang bisa menyebabkan kita keluar. Nah. Dan apa yang bisa menyebabkan iman kita meningkat, atau sebaliknya apa yang bisa menyebabkan iman kita itu bisa menurun? Nah, gampang saja lihatnya. Nah, kalau yang berhubungan, kalau iman kita sudah mulai melemah, cari apa? Cari suasana, Pak. Nah, alhamdulillah di masjid kita ini masya Allah luar biasa, jamaah terus dalam keadaan ramai terus, kemudian pengajian dan sebagainya. Itu suasana berjamaah, suasana iman. Itu suasana iman. Kita dekat. Nah, caranya seperti itu. Di situ ada pengajian, ada kajian, ada pengajian misalnya fikih, ada pengajian tafsir misalnya, ada pengajian macam-macam yang berhubungan dengan ilmu agama. Itu akan menaikkan daripada iman kita. Nah, cari suasana seperti itu. Nah, kemudian kalau iman kita lemah, ya, berarti kita jauh daripada suasana itu. Nah, jadi ketika iman lemah, cari suasana untuk menaikkan iman. Ketika iman kita meningkat, nah, berarti kita sedang dalam suasana iman kita meningkat, nah, dalam suasana agama seperti itu. Kemudian ada manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang imannya langsung dijaga oleh Allah. Yang pertama ini, nah, siapa manusia itu? Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu? Ulama mengatakan adalah para anbiya alaihi wassalam.
Itu iman mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah nabi kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dua saja dia. Kalau tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu firman Allah, ya, kalamullah yang masanya 23 tahun, ya. Atau kalau dia tidak firman Allah, apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi namanya hadis qudsi, atau juga bisa menjadi yang namanya hadis yang berupa perbuatan, ya. Misalnya diamnya Nabi, duduknya Nabi, ya, zikirnya Nabi, baca Qur'annya Nabi, atau kalam yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mendengar daripada alim ulama mengatakan, misalnya qala Allah taala berarti firman Allah, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikeluarkan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantiqu anil hawa, bukan daripada hawa nafsunya, bukan keinginan daripada hawa nafsunya. In huwa illa, sesungguhnya ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang berupa kemudian bentuknya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaga para anbiya alaihi salatu wasallam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah ada satu orang buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi berbincang-bincang, lagi, kalau bahasa kita, lagi dakwah dengan satu pemuka dari para orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir. Maksudnya Nabi lagi ngobrolnya, lagi bicaranya itu maksud dakwah bicaranya. Kemudian datang satu orang buta, ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi, bertanya mungkin kepada Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling. Maksud berpaling bukan menyepelekan siapa yang orang buta tadi, bukan. Tapi ada maksud tertentu. Tetapi karena ada seperti itu aja, kemudian langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa tuh, surat ketiga dalam juz yang 330, An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa wa tawalla anja ahul ama. Berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang satu orang. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika seorang nabi imannya meningkat itu bagi kita adalah wajar, karena itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawah nabi, siapa itu? Yaitu al-malak, ataupun disebut dengan al-malaikat. Al-malak ataupun disebut dengan malaikat. Ya, itu di bawah nabi. Ya. Kata ulama, kalau al-malak ataupun malaikat nih imannya itu meningkat terus, wajar. Karena dalam diri malaikat itu tidak ada hawa nafsu. Yang ada hanya sifat ketaatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala bagi malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini, entah itu malaikat Israel misalnya ataupun malaikat Jibril misalnya, malaikat-malaikat yang lain, maka sifat mereka apa? Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajar. Dan malaikat ini dia sifatnya, dan malaikat ini bisa melihat. Ada malaikat misalnya yang menjaga daripada surga, dia malaikat bisa melihat kenikmatan surga. Bagi kita tidak akan bisa melihat kenikmatan surga. Ada misalnya satu malaikat yang menjaga neraka, bagaimana dahsyatnya neraka. Wajar malaikat itu meningkat daripada imannya. Kenapa? Melihat sesuatu yang gaib, yang hari ini dirahasiakan, yang digaibkan bagi manusia, bagi kita. Dan wajar bagi malaikat itu adalah imannya meningkat terus. Kemudian jamaah ini Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, di bawah daripada nabi, di bawah daripada malaikat, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman mereka selalu terjaga. Kenapa diantaranya? Ulama juga sampaikan karena para sahabat waktu itu mereka hidup pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dapat didikan, langsung dapat nasihat,
langsung dapat sabda-sabda firman Allah Subhanahu wa taala langsung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar ya ketika sahabat ini imannya meningkat. Tapi kata ulama, ini ada yang luar biasa. Kalau tadi sahabat ini beruntung, ini orang yang paling tidak beruntung, orang paling besar sisanya di akhirat, itu orang yang hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW tapi nggak beriman kepada Nabi. Itu luar biasa ya. Hari ini kita sudah 1400 tahun yang lalu, kalau kita bulan Maulid pengen kita mungkin kita mimpi ketemu Nabi ya. Kalau kita lagi umroh ataupun lagi haji, kita ziarah ke Madinah ya, kita bisa ke Madinah ya, kemudian kita berziarah jadi di makam Nabi Muhammad SAW, rasanya sejuk luar biasa ya. Kemudian kalau kita mungkin jauh, kita rindu mungkin kita baca sholawat kepada Nabi SAW. Ini sampai sedikit sekali amalan. Jadi katanya kalau kita lagi dalam keadaan sedih, dalam keadaan risau, dalam keadaan banyak di antara masalah-masalah kita, ini kata ulama coba perbanyak sholawat ya, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Jadi orang yang kalau di hadis itu disampaikan, ini berhubungan dengan iman kepada Nabi ya, satu sholawat yang kita baca itu di hadis dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu 10 balasan. Misalnya kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas daripada sholawat kita 10 kali lipat. Itu paling rendah ya. Kenapa sih harus sholawat kepada Nabi? Kan Nabi sudah tadi imannya sudah dijaga. Nabi ini sudah manusia pilihan Allah. Kenapa harus sholawat lagi? Kenapa kalau bahasa kita, kenapa harus didoakan lagi? Kan begitu ya. Ini kalau di luar ada keran Pak, nah, ada keran itu, kemudian di situ kita ambil ember ya, kemudian kita hidupin keran, nah, demikian keluar daripada airnya, 1 menit 2 menit, nanti insya Allah nggak sampai 5 menit keran itu akan penuh daripada air. Nah, kemudian penuh daripada air yang ada di keran. Nah, kemudian ketika sudah penuh jangan dimatikan kerannya, nah, terus dihidupin ya, maka air tuh lama-lama akan penuh dan Pak, memenuhi daripada ember tadi. Keluar nggak tuh air lama-lama keluar dari ember? Keluar ya, nah, akan tumpah ya. Kata ulama, kalau hari ini kita bertanya kenapa harus saya sholawat kepada Nabi, padahal tadi saya sudah sampaikan Nabi imannya sudah dijaga oleh Allah, Nabi sudah bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam Isra Mi'raj ya. Nabi SAW dalam mimpinya bisa melihat surga, bisa melihat neraka, begini, bisa ketemu malaikat Israel, bisa ketemu malaikat Jibril misalnya. Kenapa harus salawat lagi pada Nabi SAW? Ini supaya supaya salawat yang kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu ada keberkahan tersendiri dan memberikan keberkahan, tumpah berkahnya Nabi SAW kepada kita, sebagaimana tumpahnya air-air yang kita hidupin di keran tadi itu. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi saya jelaskan adalah tumpahan air tadi. Nah, kembali kepada iman. Nah, tadi iman daripada sahabat. Ya. Iman sahabat ini saya ambil hadis tadi itu bukan keluar masuk, itu naik turun. Ya, saya sampaikan kalau imannya sahabat ini naik turun. Tetapi maaf, kalau iman kita ini bisa keluar masuk, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara iman daripada sahabat ini naik turun? Itu ada namanya sahabat Hanzalah. Ya, sahabat Hanzalah itu suka duduk di majelis Nabi. Ya, duduk di majelis Nabi nangis, ingat akhirat, ingat kubur, ingat macam-macam. Ya, kemudian setelah selesai daripada majelis, Hanzalah pulang ke rumah. Ya, setelah pulang ke rumah, kemudian Hanzalah pergi ke pasar. Dalam satu riwayat itu pergi ke pasar teriak, Hanzalah teriak, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik gitu ya. Kita sudah sedikit memahami ya apa itu munafik. Munafik itu di sini bahasanya begini, di sana bahasanya begana. Jadi beda begitu. Dimaksud daripada Hanzalah mengatakan dia munafik ini apa? Ketika di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ingat akhirat, saya ingat kubur, saya seolah-olah mau mati saya. Kan begitu. Tapi begitu saya pulang ke rumah udah lupa semua tuh. Jadi saya mendapatkan suasana yang berbeda. Saya takut hati saya munafik. Maka sahabat-sahabat tanya, "Wahai Hanzalah, kenapa kamu mengatakan kamu bukan orang munafik?" Ya, karena ada satu orang sahabat, ya, saya lupa namanya, itu disampaikan kepada Rasulullah.
Ini sahabat tuh? Huzaifah, sahabat Huzaifah. Sahabat Huzaifah itu sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, nanti kamu akan mendapati yang namanya ini orang-orang munafik ini katanya. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam padahal dia bukan seorang Islam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat munafik, ya. Nah, salah satu untuk menghilangkan sifat munafik ini ada, Pak. Di antaranya apa? Salah untuk menghilangkan sifat munafik, ya. Jaga sholat subuh berjamaah. Nah, itu. Nah, jaga apa, Pak? Sholat subuh berjamaah kita jaga tuh. Karena di antara sholat yang paling susah bagi orang munafik itu sholat subuh berjamaah, itu paling susah tuh. Kita jaga. Mudah-mudahan kita yang jaga sholat subuh di sini dihindarkan daripada sifat munafik, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Kalau ada neraka, maaf saya sampaikan sedikit. Kalau ada neraka itu ada, kalau surga tingkatan yang ke atas, nah, kalau neraka bukan tingkatan ke atas, makin ke bawah. Ya, kalau neraka kalau surga ke atas, kalau neraka ke bawah. Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa kalau nggak salah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan. Orang-orang munafik dia akan masuk neraka di bagian bawah, di keraknya neraka. Ya, kalau orang kafir misalnya di neraka di sini, orang munafik nih di bawahnya lagi. Nah, kita naudzubillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat munafik. Makanya ada hadis begini. Ini kemarin ada satu orang nanya, bagaimana kalau sholat 40 hari, ya. Kalau kita di luar Mekah Madinah, kita mengamalkan hadis ini, barang siapa yang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam, maka dia terhindar dari dua keadaan, ataupun dua azab, ya. 40 hari 40 malam. Ini tanggal berapa sekarang nih, Pak? Tanggal 8 ya. Bapak yang mau ngamalin sholat 40 hari ini, apalagi yang sudah pensiunan nih, diusahakan nih. Nah, ini dapat dua sifat. Tanggal 8, nanti tanggal 8 berikutnya bulan depan itu sebulan, tambah dengan 10 hari ke depan, berarti tanggal 18 tuh, itu 40 harinya. Nah, apa di hadis itu? Di Fadhil Amal ada, barang siapa yang menjaga sholat selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal. Ini hubungannya dengan iman, ya. Ini para sahabat ada nih. Tanpa tertinggal yang namanya takbiratul ula, ya, bersama imam. Apa itu takbiratul ula? Takbir pertama bersama imam. Ada yang mengatakan begitu imam takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ada yang mengatakan takbiratul ula dari mulai imam takbir Allahu Akbar, kemudian imam baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah selesai, itu namanya takbir ula. Takbir ula takbir yang pertama bersama imam. Selama berapa? 40 hari. Nah, kalau kita mendapati kita sedang haji ataupun sedang umroh, ini yang belum haji ataupun yang sudah haji ataupun yang sudah pergi umroh, entah masanya itu 10 hari ataupun masanya berapa hari, itu biasanya sholat kita kan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kalau di sarah daripada hadis ini, ulama mengatakan di Mekah Madinah, di tanah haram ini kita berlaku, jadi bukan 40 harinya, tetapi 40 waktu, Pak. Ya, berarti kalau 5 tinggal dibagi aja tuh. Kira-kira berapa hari itu kalau 40 waktu? Kalau kita pergi umroh, pergi haji umroh itu. Berapa hari? Ya, tinggal dihitung ya. Saya bukan ahli matematika nih. Tinggal dihitung aja. Nah, siapa yang jaga sholat berjamaah di luar tanah haram, misalnya kita di Indonesia selama 40 hari. Kalau tadi saya sudah hitung. Nah, kalau di Mekah Madinah ini dia 40 waktu. Itu kita jaga tuh. Jangan tertinggal. Biasanya sih insya Allah dengan suasana yang luar biasa, kalau kita pergi haji umroh, kita akan insya Allah akan terjaga. Tapi nggak tahu juga. Ya, kadang-kadang sudah tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba mules dan sebagainya. Ini kita jaga. Dapat apa kita ini? Tentunya dengan iman yang kuat, ya. Kita akan jaga sholat berjamaah nih. Ya. Tentunya dengan iman yang semangat, dengan iman yang yazid, nama iman yang meningkat. Apa? Kita akan diberikan 2 kebebasan, 2 fadilah. Pertama, itkum minan nar, dibebaskan daripada azab api neraka. Kemudian yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Ya, pertama dari neraka, yang kedua dibebaskan daripada sifat munafik. Sebenarnya kata ulama, hadis ini menjelaskan dua-duanya sebenarnya bebas dari neraka. Kalau tadi saya sampaikan bebas daripada sifat munafik itu neraka bagian bawah, ya.
Ya, kalau orang kafir nerakanya bagian atas, kalau orang munafik bagian bawah. Sebenarnya jaganya kita di Mekah Madinah 40 waktu, jaganya kita di Indonesia ini selama 40 hari 40 malam dengan iman yang kuat, justru kita akan dibebaskan daripada sifat munafik, ya, dan dari neraka. Sesungguhnya kita akan dibebaskan dari neraka bagian atas ketika jaga 40 hari tadi itu, kemudian kita akan dibebaskan dari neraka bagian bawah karena kita bukan termasuk orang yang munafik itu. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa kita jaga ya selama 40 hari 40 malam. Nah, amin ya rabbal alamin. Jamaah ini maka Allah Subhanahu wa taala itu daripada sahabat Anzalah teriak-teriak dia munafik. Nah, takut munafik. Nah, sampai kepada sahabat yang besar, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar. Nah, kenapa kamu bukan orang munafik katanya? Saya takut kenapa? Kayak tadi iman saya, keadaan saya bersama Rasulullah begini, kemudian di luar begini. Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, kata sahabat-sahabat yang lain, kalau begitu mas saya juga kayak gitu. Jangan-jangan saya munafik juga kan begitu. Nah, ini maksudnya bukan mengatakan Hanzalah, bukan mengatakan Sayyidina Abu Bakar atau munafik, bukan. Rasa khawatir mereka terhadap daripada iman mereka seperti itu, sampai seperti itu. Rasa khawatir apa? Iman mereka. Ya. Itu dua daripada yang kedua yang sahabat. Nah sekarang kita lagi gimana nih? Nah, sekarang kita nih gimana nih? Ya. Nah, ya. Kita bisa nggak hilang seperti bisa tadi? Kita bisa bebas daripada sifat munafik. Ya. Kita bisa meningkatkan daripada iman kita. Ya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran itu apabila ayat Qurannya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, meramaikan masjid-masjid rumah daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendapati satu orang Islam yang ia ya'tadu ilal masjid, kemudian dia bolak-balik ke masjid, subuh berjamaah ke masjid, nanti zuhur datang lagi ke masjid. Kalau misalnya dia lagi kantor, mungkin di kantornya. Kalau dia mungkin lagi safar, dia jaga daripada sholatnya. Kemudian kalau misalnya lagi kemana, lagi ke rumah saudaranya, dia tetap di sana terjaga. Sholat subuh tetap di masjid, sholat asar tetap di masjid. Apabila kamu melihat orang bolak-balik ke masjid, maka fashhadu annahu bil iman, maka saksikannya sesungguhnya dia orang yang beriman. Gitu. Nah, kalau kamu apa? Nah, sesungguhnya mendapati mereka orang yang beriman. Jamaah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sebutkan dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna billahi, orang beriman itu mereka yang yakin kepada perkara yang ghaib. Ya. Nah, Allah taala itu ghaib, Pak. Ya. Yang sambung, yang bisa langsung melihat zat nurnya Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya pernah khutbah di sini, saya sampaikan hari ini ketika sholat kita menghadap Baitullah, menghadap misalnya Ka'bah kalau kita di Mekah Madinah, ya. Tetapi hakikatnya kita menghadap siapa, Pak? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita tidak bisa melihat Allah dengan mata zahir kita, hanya kita hari ini bisa melihat Allah dengan apa? Dengan mata hati kita. Nah, ya. Sebenarnya ada satu nabi, kalau disebutkan di Al-Quran itu namanya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu kan nabi yang ini nurun kepada Bani Israel ya. Nabi yang senangnya itu bertanya gitu. Senangnya itu apa? Senang ngomong gitu ya, senang bertanya. Nah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ada anak saya yang keempat, saya kasih nama Musa. Nah, biar senang bicara, tapi bicaranya agama maksudnya. Nah, Nabi Musa disebutkan di Al-Qur'an itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah minta menjadi pernah minta menjadi nabi akhir zaman enggak dikasih, pernah minta kepada Allah supaya menjadi umat akhir zaman enggak dikasih. Kemudian di antaranya permintaannya apa nih? Ya. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pengen lihat Allah gitu. Pengen apa? Pengen lihat Allah gitu. Nah, tapi kan bagi Allah nih, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, bagi manusia ini kan dirahasiakan. Nah, namanya gaib. Nah, makanya maaf kemarin waktu saya di Yasmin, Ustaz Sukron yang biasa ngaji fikih itu menjelaskan, nah, sekarang ada komunitas-komunitas yang enggak mempercayai Allah, dia orang Islam, ya, tidak mempercayai perkara yang gaib. Nah, ini bisa kufur nih, Pak. Bisa menjadikan takfir, bisa menjadikan kafir seseorang ini. Nah, Allah Ta'ala ini gaib. Nabi Musa SAW minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bisa melihat Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma di situ sambungan daripada ayatnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu, ya Allah, engkau ini kan gaib. Saya pengen ya Allah, ya, supaya bisa melihat engkau ya Allah. Nah, Allah sampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu enggak bakal bisa melihat saya, katanya.
Kalau kamu pengen melihat saya nggak usah deh. Itu ada gunung, ya. Kamu lihat gunung itu. Maka saya akan menampakkan daripada zat saya kepada gunung itu. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung tadi, maka gunung itu hancur, Pak. Gunung itu apa? Hancur. Kemudian apa? Nabi Musa kemudian pingsan, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata apa? Di dunia kita hanya bisa meyakini adanya Allah, hanya bisa melihat Allah dengan mata hati kita. Tapi insya Allah nanti di akhirat kita akan bisa melihat daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di surga itu langsung kita ada, ya, disebutkan dalam hadis di surga itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang bisa melihat Allah itu 100 tahun satu kali. Ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala 10 tahun sekali, penghuni surga. Ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu 1 bulan sekali. Ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu 1 minggu sekali, 1 pekan sekali. Ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu 1 hari, setiap hari bisa melihat Allah ada. Nah, kata ulama disebutkan dalam hadis, 1 kali orang ahli penghuni surga, tentunya orang beriman masuk surga, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan mengalahkan seluruh daripada kenikmatan surga. 1 kali melihat zat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti itu akan mengalahkan seluruh daripada kenikmatan surga. Kalau kita baca dalam hadis kan gitu. Surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Itu tidak bisa kebayang dengan mata pikiran kita, enggak bisa kebayang itu surga. Tetapi kenikmatan yang paling tinggi apa? Bisa melihat nur zat Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir nih, Pak. Saya baca hadis, ya, itu berhubungan dengan apa? Melihat Allah, kemudian ini surga, ya. Kemudian ada surga, kemudian ada bukan masuk surga, ini namanya nyicipin surga. Nyicipin surga. Yang satu nyicipin surga, satu nyicipin neraka. Yang satu penghuni surga, satu penghuni neraka. Itu dalam hadis sebutkan penghuni neraka, ya, misalnya Fir'aun nanti, ya, itu dipegang oleh malaikat ini pundaknya, ya. Kemudian dihadapkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadapan si penghuni neraka itu ada neraka. Ya, diseret oleh malaikat tadi, 2 daripada pundaknya ini diseret bukan dengan kakinya tetapi diseret dengan mukanya. Setelah diseret ke mukanya itu ada neraka, kemudian di situ ada lubang. Ya, ada lubang daripada cairan neraka di situ. Nah, setelah diseret itu misalnya Fir'aun yang diseret tadi, diseret penghuni neraka tadi, kemudian dicemplungin, dicelupin kalau bahasa kita. Ya, kalau kita ada sumur ataupun ember ataupun laut, kita lagi naik kapal laut, itu tangan kita nyelupin ke laut sebentar. Nah, itu penghuni neraka tadi itu sama malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicelupkan itu dia punya muka ke dalam celupan neraka, masuk sebentar. Kemudian ditarik lagi. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai engkau penghuni neraka orang kafir, ya. Wahai engkau penghuni neraka orang kafir, pernah enggak kamu selama di dunia dalam keadaan senang?" Ya, padahal dia dulu jabat, dia punya wanita-wanita yang cantik, dia punya harta, dia punya macam-macam, dia punya kekuasaan, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Semua kenikmatan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa? Misalnya kita umat akhir zaman 60-70 tahun. Misalnya Fir'aun di zamannya mungkin ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun umurnya. Semua itu kenikmatan dunia didapat semua sama dia. Tetapi dimasukkan nanti di akhirat ke neraka 1 celupan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu di dunia pernah senang enggak?" gitu. "Kamu di dunia pernah jabat enggak? Kamu di dunia pernah begini?" disebut kenikmatannya. Maka dikatakan apa? "Ya Allah, saya di dunia enggak pernah senang ya Allah. Saya enggak pernah dapat kenikmatan ya Allah." Nah, maksudnya apa kata ulama? 1 kali, Pak, dicelupkan ke neraka itu akan mengalahkan seluruh kesenangan berada di dunia ini, Pak. Nah, 1 celupan apa? Masuk neraka akan mengalahkan apa? Kenikmatan semua dunia. Udah enggak kerasa itu. Berarti benar tuh hadis. Ustaz Abdul Somad pernah bahas itu. Apa hadisnya? Kalau kita naik kapal laut, kemudian masukkan daripada jari jemari kita ke
lautan, kemudian ada satu tetes daripada air laut yang nempel di telunjuk kita, kemudian ada sisa daripada air laut, sisanya jumlahnya seperti mana samudra lautan yang sangat luas. Nah, samudra lautan yang sangat luas itulah akhirat. Nah, kemudian satu tetes yang nempel itu nempel air laut yang nempel ke jari daripada telunjuk kita, itulah dunia, itulah hari ini yang diperbutin oleh manusia di seluruh alam, seluruh dunia. Itu yang setetes itu. Termasuk ke kita di dalamnya ngerebutin dunia, Pak? Termasuk nggak? Nah, itu yang setetes itu. Nah, maka yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan iman, coba ngelihat ada yang masih banyak sisanya samudera lautan yang luas, jangan lupa kan gitu. Nah, maka bahasanya dunia sementara adalah akhirat selama-lamanya, bahasanya seperti itu. Nah, yang terakhir, lawan daripada orang kafir tadi, yaitu orang beriman. Orang beriman itu kalau di Quran itu disebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, gitu. Nanti digiring berbondong-bondong orang yang masuk surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, menuju daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang bertakwa, ilal jannah, ke dalam surga, zumara, berbondong-bondong, Pak. Ya. Digiring dengan ucapan apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ucapan salam karena kesabaran kamu. Orang beriman karena dia sabar, ya. Sabar, pagi-pagi sudah ngantuk harus ke masjid, ya. Nanti bulan puasa, harus haji, harus umrah, harus ibadah, macam-macam. Ya. Kata orang kafir, ribet amat sih jadi orang Islam, ibadah mulu. Ya memang disuruh ibadah. Ya, kita seperti itu. Disuruh ibadah. Kemudian apa? Begitu orang surga kayak tadi, kayak ahli surga kayak tadi, orang kafir tadi. Nah, cuman orang kafir tadi diseret, orang surga tidak digiring dengan luar biasa, dengan penyambutan luar biasa sama malaikat. Kemudian dicelupkan ke surga. Nah, itu ada sungai surga. Nah, ada wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin ladzatil lishabin wa anharu min asalin musaffa. Ada 4 sungai. Sungai air putih, sungai susu, sungai madu, sungai arak bagi penghuni surga. Nah, belum masuk ke dalam surga, belum 1 tahun, belum 1 minggu, belum 1 hari, baru celupan masuk dalam surga. Dicelupin kayak tadi ahli neraka tadi. Begitu dicelupin diangkat sama malaikat. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ahli surga, ditanya kayak tadi orang kafir tadi, kamu selama di dunia pernah susah nggak taat kepada aku, kata Allah. Nah, kamu merasa kepaksa nggak ketika di dunia untuk taat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah mujahadah nggak, pernah susah payah nggak untuk taat kepada Allah? Maka dia mengatakan apa? Ya Allah, saya selama di dunia dalam taat kepada engkau nggak pernah susah ya Allah, kan begitu. Jadi maksudnya apa? 1 kali nih Pak, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalahkan seluruh daripada kesusahan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru 1 celupan masuk dalam surga. Bagaimana kalau 1 hari di surga? Ya. Bagaimana kalau 1 pekan, 1 minggu di surga? Bagaimana kalau 1 bulan di surga? Bagaimana kalau 1000 tahun di surga? Bagaimana kalau di surga itu khalidina fiha abadan abada. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dijaga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selepas baca at-tahiyat itu ada sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika ya min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur, salah satunya berlindung daripada azab api neraka. Dan boleh juga di tahiyat kita ataupun di sujud kita, kalau salat sunnah yang mau panjang, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Kalau bulan puasa itu doanya begini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna, ya Allah, aku minta kepadamu keridhaanmu dan minta daripada surgamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, masih ada sambungannya nih Pak, iman yang berhubungan dengan iman. Itu saya bisa sampaikan. Yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salahnya dari kebudakan saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan doa kifar majlis menjelang daripada syuruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.